Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Prasetyawan, NPM 2113010048. Pada praktikum keempat ini kita akan mengenal gejala dan serangan jamur patogen pada tanaman. Jenis serangan atau tanaman yang pertama itu adalah Oreja sativa. Oreja sativa ini terkena serangan penyakit jamur Helminthosporium oryzae, menginfeksi daun melalui stomata, menembus langsung dinding-dinding sel epidermis setelah membentuk asresporia. Conidia lebih banyak dihasilkan oleh bercak yang sudah berkembang besar. Kemudian Conidia dihembuskan oleh angin menimbulkan infeksi kedar. Selanjutnya, gejala yang paling umumnya dari penyakit ini adalah bercaknya berwarna coklat tua, berbentuk oval sampai bulat, berukuran seperti biji wijen. Pada permukaan daun ini ada pada permukaan daun, pada pelepah ataupun pada gegabah. Adapun cara pengendaliannya, yang pertama itu jarak tanam tidak terlalu rapat, terutama saat musim hujan. Kita bisa juga dengan cara sistem jajar legowo. Bisa juga digunakan tidak berlebihan menggunakan pupuk urea. Bisa juga dengan aplikasikan dengan fungisida pada daun tanaman padi ini. Contohnya fungisida adalah Atrakol. Selanjutnya, pada tanaman diamais atau tanaman jagung. Pada jagung ini dia terserang penyakit Peronosklerospora maidis. Gejala penyakit ini terjadi pada permukaan daun yang berwarna putih sampai kekuningan, diikuti dengan garis-garis klorotik. Makanya ciri-ciri lainnya, bila pada pagi hari sisi bawah jagung ini terdapat juga lapisan beledu-beledu putih. Penyakit bulai atau Peronosklerospora maidis ini menyebabkan gejala sistematik yang meluas ke seluruh bagian tanaman yang menimbulkan gejala lokal. Tanaman yang terinfeksi penyakit bulai atau Peronosklerospora maidis ini pada umur masih muda biasa tidak bentuk buah. Tetapi bila infeksi pada tanaman lebih tua masih terbentuk buah, pada umumnya adalah tumbuhan menjadi kerdil. Pengendalian ini bisa menggunakan cara kimiawi, secara dengan menggunakan mikroba, bisa juga dengan cara fungisida. Dari mulai biji dia dikasih fungisida, bisa juga dengan menggunakan varietes tahan seperti Ristikandi, Lamoro, dan Gumarang. Selain itu bisa juga dilakukan penanaman serempak yang dilakukan untuk periode waktu bebas tanam jagung minimal 2 minggu sampai 1 bulan setiap tahunnya. Itu adalah pengendaliannya. Apabila juga ada infeksi seperti ini, bisa dilakukan edukasi, yaitu pemusnahan total. Dia akan dimusnahkan untuk penyegah jadinya penyebaran. Selanjutnya kita akan mengenal serangan jamur patogen pada tanaman Ganoderma, Apalanatum, Rhizopteria, Lamellifera pada tanaman sawit. Siklus hidup Ganoderma ini bisa ditemukan di iklim tropis. Strukturnya dia bergaris-garis. Ini sangat keras ya. Biasanya ukurannya itu sekitar 60 cm. Ganoderma ini bervariasi, berwarna putih atau ke kuning, bisa juga dengan merah tua, bisa juga dengan berwarna ungu tua. Stres biasanya menempel pada batang tanaman sawit atau akar tanaman sawit. Gejala serangannya menyebabkan tanaman yang ditempeli akan menjadi busuk pada pangkal batang. Busuk pada pangkal batangnya. Adapun teknik pengendaliannya, yaitu melakukan sensus Ganoderma sejak dini, memusnahkan sumber inokulumnya. Ganoderma menghindari penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Perawatan sesuai dengan standar perkebunan, seperti membersihkan pelepah kering, membuang-buang buah busuk, yang bertujuan agar Ganoderma ini tidak dapat berkembang secara cepat.
Bisa juga dengan aplikasi push WA takarannya dan tepat sasaran.